Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agih Hoirunisa yang kita akan membahas mengenai ilmu pengetahuan alam untuk tingkat SD atau sederajat pada modul ke-10 yaitu tentang zat dan campuran. Nah, apa itu zat? Zat atau bisa kita sebut sebagai materi merupakan sesuatu yang menempati ruang dan juga memiliki massa. Sehingga sifat-sifat zat yang pertama adalah memerlukan ruang atau tempat untuk keberadaannya. Contohnya air. Nah, air merupakan zat ya. Air itu membutuhkan gelas atau membutuhkan ruangan untuk dia bisa ada. Seperti itu ya. Kemudian memiliki massa jika ditimbang. Nah, contohnya adalah udara. Nah, udara juga merupakan zat, bisa dibuktikan dengan percobaan di sini. Ya, percobaan di sini menunjukkan bahwa dua buah balon yang berisi udara dan diisi dengan udara yang sama itu akan seimbang. Tetapi jika salah satunya saja yang diberi udara, maka akan lebih berat ke balon yang diberi udara. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata udara itu memiliki massa. Bisa diukur tentunya ya. Nah, selanjutnya bentuk dari zat itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah zat padat. Nah, bisa kita lihat di sini ya, bentuk dari zat padat atau molekul-molekul yang menyusun zat padat ini mempunyai bentuk dan volume tertentu. Kemudian jarak antar partikelnya itu sangat rapat. Kemudian partikel-partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Nah, sehingga dari sifat-sifat tersebut kita bisa membuktikannya dengan cara melempar benda-benda padat, maka cenderung lebih tetap bentuknya ya. Kita lemparkan kayu misal, maka kayu akan tetap bentuknya seperti itu. Kalaupun pecah dia agak sulit, ya agak sulit pecah. Contohnya adalah batu, meja, dan kursi. Itu contoh dari benda padat. Selanjutnya adalah zat cair. Ya, zat cair ini memiliki bentuk yang tidak tetap, yaitu bergantung pada wadah dan volume tertentu. Gitu. Kemudian jarak antar partikelnya pun agak renggang, lebih renggang daripada zat padat. Kemudian partikel-partikelnya itu dapat bergerak secara bebas, sehingga saat kita tumpahkan air di lantai, maka si zat cair itu akan segera menyebar ke seluruhnya. Nah, itu menunjukkan bahwa ikatan antar molekulnya itu tidak terlalu kuat dan juga jarak antar partikelnya itu agak renggang dan bisa bergerak bebas kemana saja. Contoh dari zat cair adalah air minum, spiritus, alkohol, dan yang lainnya. Nah, zat yang terakhir adalah zat gas, memiliki bentuk yang tidak tetap sama sekali atau tidak mempunyai bentuk bahkan ya. Dan bentuk dan volume tertentunya itu tidak ditentukan, kemudian tergantung dari tempatnya. Jadi kalau tadi zat cair itu volumenya tetap, sedangkan pada zat gas itu volumenya juga tidak tetap. Jadi bentuk maupun volumenya juga sama-sama tidak tetap. Kemudian jarak antar partikelnya sangat renggang, lebih renggang daripada zat cair tadi, dan juga partikel-partikelnya dapat bergerak sangat cepat. Nah, contohnya adalah gas oksigen dan gas karbon dioksida. Selanjutnya, zat atau materi bisa kita klasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu zat tunggal dan juga zat campuran. Nah, zat tunggal merupakan materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat saja. Nah, banyak jenis zat benda dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan zat tunggal. Contohnya adalah air, kemudian garam, gula, kayu, emas 24 karat, dan masih banyak lagi. Mereka itu satu zat tunggal ya. Kemudian yang kedua adalah campuran. Nah, kalau zat campuran merupakan materi yang tersusun dari beberapa jenis zat ya. Jadi penyusunnya itu terdiri dari berbeda jenis. Nah, dalam campuran ini kita bisa bedakan menjadi 2, yaitu campuran yang homogen dan juga campuran yang heterogen. Untuk campuran yang homogen merupakan campuran yang tersusun yang tercampur secara merata gitu ya. Jadi zat penyusunnya itu tercampur secara sempurna sehingga kita tidak bisa membedakan zat penyusun yang A dan juga zat penyusun B gitu. Jadi sama-sama bercampur secara merata gitu. Contohnya adalah udara, air garam maksudnya, dan juga sirup. Udara itu terdiri dari beberapa jenis gas ya, tapi kita tidak bisa memisahkan atau kita tidak bisa membedakan secara lebih detail ya. Mana yang disebut oksigen, mana yang disebut sebagai karbon dioksida, tidak bisa dipisahkan. Juga sirup biasanya sangat homogen ya, biasanya berwarna merah saja, tidak ada endapan di bawahnya. Nah, itu adalah homogen. Sedangkan yang kedua adalah campuran heterogen. Nah, sebaliknya dari campuran homogen, campuran heterogen ini zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna sehingga
memungkinkan adanya endapan. Nah, zat penyusunnya pun masih bisa kita bedakan. Contohnya adalah air kopi. Ya, air kopi biasanya mengalami endapan kopi di bawahnya, dan kita bisa bedakan mana airnya dan juga mana kopinya. Itu yang disebut sebagai campuran heterogen. Itu saja materi mengenai zat dan juga campuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Manunjaya, Instagram PKB Malkata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malkata.